Karya sastra dapat dipahami dan disalahpahami lewat bermacam-macam cara. Pada sebagian besar kasus, penulis bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan di mana kesalahpahaman dan pemahaman pembaca berawal. Banyak penulis menyadari bahwa para pembaca karya mereka terlihat lebih cerdik ketimbang penulis itu sendiri. Di samping itu, kesalahpahaman boleh jadi kian menjadi-jadi pada keadaan-keadaan tertentu. Kendati begitu, dari semua buku yang saya tulis, bagi saya Steppenwolf adalah satu-satunya karya yang paling sering disalahpahami. Oh, hi! Welcome back to my lab. Makasih banget ya teman-teman buat yang udah nonton My Lens 01. Dan hari ini gue mau review buku yang gak kalah seru, yaitu Steppenwolf karya Hermann Hesse. Kayak gimana sih bukunya? Daripada penasaran, kita ikutin aja yuk. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini, dan ikutin terus because reading can change your life. Waktu gue coba googling tentang spesies serigala stepa ini, gue terkejut karena yang pertama muncul di kolom pencarian adalah tokoh komik. Ternyata nama Steppenwolf juga dipakai oleh salah satu tokoh di DC Extended Universe ya. Dia pernah nongol di film Justice League dan katanya pertama kali muncul dalam komik New God 7. Dan ketika gue baca sekilas tentang tokoh Steppenwolf ini, menurut gue tokoh ini punya paradoks yang sama dengan Steppenwolf yang ada dalam buku Steppenwolf karya Hermann Hesse. Kesamaan itu adalah bagaimanapun kejam si Steppenwolf dari DC Extended Universe, dia tetap seorang dewa dan pemimpin dari kelompoknya. Begitu pula Steppenwolf yang ada dalam diri tokoh Harry Holler di novel karya Hermann Hesse. Bagaimanapun ia membenci keteraturan, tata krama, serta kehidupan manusia yang beradab, ia tetaplah anak yang lahir dari keluarga borjuis dan menyukai cara hidup yang teratur sebagaimana kaum borjuis pada umumnya. Paradoksal banget kan teman-teman? Well, seperti yang sudah gue sebutkan di awal, Steppenwolf merupakan sebuah karya yang ditulis oleh seorang penerima Nobel di bidang literatur berkebangsaan Swiss yang lahir di Jerman tahun 1877 bernama Hermann Karl Hesse. Karya-karya terbaiknya banyak mengusung tema tentang pencarian individu manusia akan otentisitas, pemahaman diri, dan spiritualitas. Pemikiran Hesse banyak dipengaruhi oleh filsuf Friedrich Nietzsche, dan kita dapat melihat jejak-jejak pemikiran Nietzsche dalam tulisan-tulisannya, termasuk novel Steppenwolf ini. Kekaguman Hesse pada Goethe dan Mozart juga terlihat dalam tulisannya ini loh. Hermann Hesse kecil adalah seorang anak yang keras kepala dan cukup sulit diatur. Sifat keras yang dimilikinya sejak kecil ini membuat ibunya menyadari bahwa kelak ia akan menjadi seorang yang hebat dan memiliki nama besar. Karena masa kecilnya kurang menyenangkan, Hesse lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan kakeknya. Pada umur 12 tahun, Hesse telah bercita-cita untuk menjadi penulis, dan pada usianya yang ke-14, ia telah menulis esai dan menerjemahkan puisi-puisi Yunani ke dalam bahasa Jerman. Wow, keren banget ya dia. Pada Perang Dunia Pertama, Hesse turut mengabdikan diri bagi negaranya dan mendapat tugas menjadi penjaga para tahanan. Ketika ia kembali dari misi tersebut, ia harus menerima bahwa istrinya mengidap skizofrenia dan pernikahannya hancur. Hesse pun memutuskan untuk hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain, dan pada masa itulah ia mengembangkan karirnya sebagai penulis. Novel Steppenwolf sendiri diterbitkan di Jerman pada tahun 1927 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 2 tahun kemudian. Steppenwolf adalah bahasa Jerman untuk serigala stepa, yakni subspesies serigala abu-abu yang berasal dari padang stepa di dekat Laut Kaspia. Mereka lebih kecil dibanding serigala Eurasia. Berbeda dengan serigala pada umumnya yang berburu makanan secara berkelompok, serigala stepa biasanya berburu sendiri karena mereka cenderung tinggal di wilayah yang cukup dekat dengan lingkungan domestik dengan ketersediaan makanan yang langka. Mereka makan hewan apa saja yang dapat mereka temukan dan beberapa kali ditemukan membunuh lebih banyak dari yang biasa mereka makan.
Mungkin karakteristik ini yang membuat mereka disebut buas, padahal subspesies serigala ini cenderung lebih penyendiri dan pemalu dibanding jenis lainnya, dan memiliki insting berburu lebih tinggi karena kondisi tempat tinggal mereka yang lebih sulit. Buku ini ditulis oleh satu penulis, namun memiliki 3 sudut pandang, dan cara menulis yang seperti ini bikin novel ini jadi rekursif. Kita kayak diajak melihat pemandangan dari jendela yang ada di balik jendela lainnya. Jenius kan guys? Novel lain yang ditulis dengan cara serupa yang gue tahu adalah Max Havelaar karya Edward Dawes Dekker atau yang lebih dikenal dengan nama pena Multatuli. Dan konon katanya, Hesse juga salah satu penggemar Max Havelaar loh. Dia memasukkan buku itu dalam deret bacaan yang sangat dikaguminya. Anyway, back to Steppenwolf. Sudut pandang pertama dalam novel ini berasal dari seorang yang tinggal di samping kamar Steppenwolf yang sempat mengenalnya dan mengamati kehidupannya selama Steppenwolf tinggal di sana. Orang ini menemukan sebundel naskah yang ditinggalkan Steppenwolf di ruangannya ketika ia pindah dari tempat itu. Menurutnya, ada beberapa baris kalimat yang tertulis tangan di naskah itu yang menyebutkan bahwa ia boleh melakukan apa saja yang ia mau terhadap naskah itu dan oleh karenanya, ia menambahkan sebuah kata pengantar. Sudut pandang berikutnya yang cukup sering muncul adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu yang mendominasi bagian pertengahan hingga akhir novel ini. Sementara sudut pandang yang lain berasal dari diri Steppenwolf sendiri, yakni seorang laki-laki bernama Harry Holler yang menuangkan pergulatan batinnya karena memiliki sisi-sisi diri yang tidak dapat diperdamaikan. Sisi yang satu ia sebut sebagai sisi manusia. Ini adalah bagian yang lembut, bermartabat, dan menyukai keindahan. Sementara sisi yang lain ia sebut sebagai sisi serigala yang liar, membenci kesepakatan, dan selalu ingin mencabik-cabik tata krama. Penderitaannya terjadi karena kedua sisi dirinya ini saling bermusuhan dan saling mencemooh, dan hal itu membuat Harry membenci dirinya sendiri. Ia tidak mampu mengenali keindahan sisi manusianya dan menganggapnya sebagai pengecut, bodoh, dungu, dan kejam. Sementara kepada sisi serigalanya, katanya, lantaran ia tidak berhasil menguasainya, ia sematkan segala yang kuat dan mulia. Penderitaannya ini kerap kali membuat dia ingin bunuh diri. Namun, ia tidak pernah melakukannya karena jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa itu hanya emergency exit yang tersedia baginya, yang sebenarnya tidak betul-betul memberikan yang dia inginkan. Sebuah petualangan suatu malam menghampiri dirinya ketika Harry melewati sebuah jalan kecil di Old Town dan melihat sebuah pintu yang di dekatnya bertuliskan "Teater Ajaib, tidak boleh dimasuki sembarang orang". Dan ketika ia memutuskan untuk memasuki pintu itu, ia menemukan tulisan lain yakni hanya untuk orang gila. Dan pertunjukan-pertunjukan di teater itulah yang membawanya berpetualang hingga akhirnya berjumpa dengan sisi-sisi dirinya sendiri. Bagian tersulit yang ia hadapi adalah ketika ia berjumpa dengan sisi manusia dan sisi serigalanya yang tidak pernah bisa berdamai dengan satu sama lain. Dan akhirnya ia mendapati bahwa mematikan salah satunya juga bukan pilihan yang tepat, karena keduanya adalah bagian dari dirinya. Akhir cerita dari buku ini benar-benar gak ketebak dan ada pesan berharga di sana. Seperti yang diutarakan penulis dalam catatan pengarang, buku ini memang menggambarkan krisis penderitaan yang dialaminya. Namun tidak satu pun dari kisahnya ini yang mengarah pada kematian dan kehancuran. Justru sebaliknya, pada kesembuhan. So, kenapa buku ini keren banget dan recommended banget buat dibaca? Bagi kalian penyuka novel-novel filosofis dan penikmat paradoks dalam kehidupan, kalian akan merasa sangat dipahami dan dimanjakan oleh tulisan ini. Buku ini bercerita tentang pergulatan diri yang sangat real. Kalau teman-teman pernah baca pemikiran Yulia Kristeva tentang Strangers to Ourselves, kalian akan melihat kalau ternyata pemikiran seperti ini sudah muncul dalam novel Steppenwolf. Meskipun Harry Holler, si tokoh utama dalam novel ini, lebih sering menyebut dirinya sebagai Steppenwolf karena melihat dua sisi yang saling bertentangan dalam dirinya, namun dia sadar bahwa penyebutan diri sebagai Steppenwolf ini sebenarnya merupakan sebuah penyederhanaan yang menyiratkan harapan agar dirinya lebih mudah dimengerti, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Sebab sesungguhnya tidak ada seorang pun manusia yang begitu sederhana, yang hanya terdiri dari 2 atau 3 unsur sisi diri saja. Baik Harry maupun kita semua terdiri dari ratusan bahkan ribuan sisi diri yang kompleks. Meskipun keadaan ini seringkali membuat kita sulit memahami diri sendiri,
Namun sebenarnya kekayaan ini membuat kita mampu menemukan kepingan sisi diri kita dalam diri orang lain juga. Bahkan mereka yang berada dalam posisi berlawanan dengan kita. Ada sebuah pengibaratan menarik yang diberikan penulis tentang hal ini, yakni tentang seorang hakim yang memandang pembunuh yang sedang diadilinya dan menatap wajahnya. Di satu kesempatan, ia dapat mengenali semua emosi, potensi, dan kemungkinan untuk membunuh yang terdapat juga di dalam dirinya. Pada momen selepas ia melaksanakan tugasnya sebagai hakim. Namun kemudian ia kembali ke dalam cangkang dirinya yang terlatih itu untuk melaksanakan tugasnya dan memberi hukuman mati kepada si pembunuh. Hermann Hesse mempersilahkan pembaca untuk memetik faedah apapun yang didapatkan dari membaca novel ini. Dan bagi gue, sesuatu yang menyembuhkan yang dia ceritakan di bagian catatan penulis itu gue temukan di bagian ini, yakni bahwa sisi-sisi diri kita yang sulit dimengerti dan saling bertentangan itu pada satu kesempatan dapat menolong kita untuk terhubung dengan sisi diri orang lain. Tentu ini cuma satu dari sekian banyak faedah yang ada di dalam novel ini, dan faedah sesungguhnya akan kita temukan di akhir cerita. Itu tadi review bukunya teman-teman, hope you like it. Dan jangan lupa like dan subscribe, juga komen kalau misalnya kalian punya buku-buku yang kalian mau gue review. Jangan bosan-bosan baca buku, ikutin terus petualangan literasi gue, because reading can change your life. Bye!